A few moments later. Halo semuanya. Nah, gimana guys? Udah siap? Iya, ayo kita mulai aja. Mulai dari pengertian dulu kali ya. Sindrom Klinefelter adalah salah satu jenis kelainan sindrom yang muncul pada laki-laki dan bersifat genetik. Artinya, sindrom ini tidak dapat disembuhkan. Makanya, anak-anak dengan kelainan sindrom ini perlu mendapatkan penanganan khusus agar dapat bertumbuh dengan normal. Nah, ternyata sindrom ini tidak diwariskan dari orang tua loh, tapi kromosom X tambahan muncul karena perubahan yang terjadi pada sel sperma dan sel telur yang terjadi secara acak. Kalau sejarahnya sih, sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum gimana sejarahnya? Jadi gini. Sindrom Klinefelter pertama kali diidentifikasi oleh Dr. Harry Klinefelter pada tahun 1942. Dia mengamati sekelompok pria yang mengalami hipogonadisme, yaitu produksi hormon seks yang rendah, dan ginekomastia, yaitu pertumbuhan payudara yang tidak normal. Karakteristiknya dapat dilihat dari contoh pria yang mengalami sindrom Klinefelter memiliki kariotip ekstra X, yaitu 47 XXY yang menyebabkan gejala seperti infertilitas, rendahnya produksi testosteron, ginekomastia, penampilan fisik yang kurang maskulin, pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh yang terbatas, serta risiko tinggi terhadap masalah perkembangan bahasa dan pembelajaran. Selain itu juga karakteristik sindrom ini dapat dikenali dengan yang pertama, perkembangan kemampuan bicara yang lambat. 2. Perkembangan motorik lemah. 3. Perawakan tinggi. 4. Hipotonia yaitu lemah otot. 5. Rambut sedikit. 6. Kelenjar membesar. 7. Testis kecil. 8. Varises. 9. Tumbuh payudara. 10. Diabetes tipe 2. 11. Epilepsi. 12. Osteoporosis. Yang terakhir, ke-13, steril atau infertil. Emangnya apa sih penyebab sindrom ini? Penyebab utama sindrom Klinefelter ini adalah kelainan dalam pembagian kromosom selama pembentukan sperma. Hal ini bisa terjadi secara acak dan risiko terjadinya bisa meningkat seiring dengan bertambahnya usia ayah. Setelah penyebab, ada karyotipe. Karyotipe pria dengan sindrom Klinefelter adalah 47. XXY yang berarti mereka memiliki 2 kromosom X tambahan selain kromosom seks yang biasanya dimiliki oleh pria, yaitu XY. Lalu, ada formula kromosom. Formula kromosom pria dengan sindrom Klinefelter adalah 47. XXY yang menunjukkan jumlah total kromosom mereka yaitu 47 dan jenis kromosom seks tambahan yaitu XXY. Untuk menurunkan resiko terjadinya sindrom ini sendiri, suatu pasangan disarankan untuk melakukan screening dan konsultasi genetik sebelum pernikahan untuk mengetahui kemungkinan resiko anaknya kelak mengalami sindrom ini atau tidak. Pada masa kehamilan, ibu hamil juga perlu menjalani pemeriksaan rutin ke dokter. Pemeriksaan rutin ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan atau kelainan pada janin sejak dini. Ketika masuk masa puber, anak yang menderita sindrom ini dapat segera menjalani terapi penggantian testosteron untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi akibat kurangnya kadar hormon testosteron. Meskipun kita nggak bisa mengobati sindrom ini, tapi ada beberapa cara penanganan untuk membantu meminimalkan efeknya. Yang pertama, terapi penggantian testosteron. Yang kedua, pengangkatan jaringan payudara. Yang ketiga, terapi bicara dan fisik. Keempat, dukungan belajar. Yang kelima, fertility treatment. Yang keenam, counseling dan support system.
Selanjutnya, ada diagnosis. Bayi atau anak laki-laki yang dicurigai memiliki sindrom ini akan mendapatkan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan untuk mendiagnosis sindrom Klinefelter pada laki-laki adalah pemeriksaan fisik menyeluruh, khususnya pada area genital dan dada. Dokter juga akan melakukan tes untuk memeriksa refleks dan mengajukan pertanyaan mendetail kepada orang tua tentang gejala dan kesehatan yang ditunjukkan si anak. Adapun tes lanjutan yang dilakukan untuk memastikan jumlah kromosom X, yaitu yang pertama ada tes hormon. Sampel darah atau urin akan digunakan untuk mendeteksi kadar hormon abnormal yang merupakan tanda sindrom Klinefelter. Yang kedua atau yang terakhir adalah analisis karyotipe. Sama dengan tes hormon, analisis karyotipe juga menggunakan sampel darah. Analisis ini berguna untuk memastikan diagnosis sindrom Klinefelter. Sampel darah dikirim ke laboratorium untuk memeriksa bentuk dan jumlah kromosom. Nah, gimana guys? Udah ngerti? Mungkin cukup sekian ya. Makasih teman-teman. Kalau gitu kita end aja ya untuk hari ini. Bye.